warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari kelas C4 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi proses dan jenis pengambilan keputusan dalam organisasi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa pengertian pengambilan keputusan, yaitu memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana prasarana dan sumber daya yang tersedia atau berupa manusia dan material. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh perilaku terhadap proses pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan dengan kreatif dan inovatif. Pengambilan keputusan dengan tidak kreatif mempunyai kecenderungan untuk membuat keputusan secara emosional. Dengan menggunakan kreativitasnya, pengambilan keputusan dapat menemukan alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah. Kemudian, memilih salah satu alternatif yang bermanfaat bagi pencapaian organisasi. Inovasi memungkinkan pengambilan keputusan melaksanakan keputusan dengan baik. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sebagai tugas terpenting dan terutama bagi seorang pemimpin yang baik, bukan merupakan tugas mudah, dan bahwa apabila seseorang ingin diakui sebagai seorang pemimpin yang baik, maka orang tersebut sepanjang karirnya harus teratur dan berkesinambungan dengan kemampuan mengambil keputusan. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah suatu teknik untuk memecahkan suatu masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Kemudian yang ketiga, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui kelompok, yaitu didasari suatu asumsi tentang proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok dan lebih akurat dari keputusan yang dilakukan oleh individu, lebih demokratis, dan menghasilkan keputusan yang lebih adil. Keunggulan atau superioritas keputusan kelompok tidak bersifat universal. Perbandingan antara keputusan individu dengan kelompok memerlukan kriteria seperti akuritas keputusan, kreativitas, komitmen dan penerimaan, serta waktu dan biaya. Keputusan dapat lebih cepat ditentukan atau diambil karena tidak perlu menunggu persetujuan dari rekan lainnya. Memperkecil kemungkinan terjadinya pertentangan pendapat jika pimpinan atau manajer yang mengambil keputusan itu memiliki kemampuan yang tinggi dan berpengalaman luas dalam bidang yang akan diputuskan, maka keputusannya berkemungkinan besar tepat. Selanjutnya, yang nomor 4, yaitu tujuan dari evaluasi hasil karya. Tujuan dari evaluasi adalah untuk meningkatkan kualitas dan memberikan keputusan terhadap suatu program atau hasil karya yang telah dievaluasi. Apakah program atau hasil karya tersebut dapat diperbaiki, diteruskan, atau bahkan dihentikan. Selanjutnya, kegunaan dari hasil evaluasi ini adalah sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Dan yang terakhir adalah model-model evaluasi hasil. Model evaluasi ini memiliki dua alasan. Yang pertama, yaitu model ini memiliki makna luas daripada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Model dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting. Model ini juga menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.